Hai teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga kabar dalam keadaan sehat selalu. Jumpa lagi dengan aku di channel dari keluarga rantau bersama Mama Arlin. Yuk teman, ini aku buat petik-petik sayur dan buat cemilan peyek. Sebelum di sini aku itu petik-petik sayur dan buat cemilan peyek, di sini aku itu mau perbaiki dulu cabai rawit aku yang sudah tumbang. Kemarin malam di tempat aku itu habis diterjang hujan deras plus dengan angin kencang ya teman-teman, dan akibatnya di sini pohon cabai rawit aku itu tumbang. Dan baru aku lihat pohon cabainya pagi hari ini ternyata udah tumbang. Jadi sekalian di sini aku itu mau perbaiki dulu pohon cabainya, baru nanti aku itu mau petik-petik. Setelah hampir seminggu aku di sini itu tidak pernah melihat kebun aku, ternyata kebun aku itu sudah dipenuhi dengan banyaknya gulma-gulma yang tumbuh ya teman-teman. Tadinya aku itu bilang seminggu, ini bukan seminggu tapi 3 hari. Nah 3 hari yang lalu kan aku itu habis petik-petik sawi samhong ya teman-teman kalau nggak salah, dan ini harinya aku itu mau petik-petik daun bayam. Oh ya teman-teman, ini video aku ambil di hari Selasa tanggal 24 Desember tahun 2024 yang merupakan bentar lagi Natal telah tiba bagi kami umat Kristiani, dan tahun 2024 akan berakhir dan memulai cerita baru di tahun 2025. Dan di sini nanti videonya mau aku upload di tanggal 25 Desember, dan sekalian juga di sini aku itu mau mengucapkan selamat hari Natal buat kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat selalu dan selalu dilancarkan rezekinya. Semoga tahun 2024 nanti merupakan tahun keberuntungan kita semua. Oh ya teman-teman, di sini daun bayamnya itu tidak aku cabut langsung ya teman-teman, melainkan di sini daun bayamnya itu aku petik-petik supaya nanti di sini daun bayamnya itu berkecambah dan bisa panen lagi. Sambil petik-petik daun bayamnya, di sini aku juga mau nyebutin gulma-gulma yang berdampingan dengan sayuran aku ini supaya nanti sayuran aku itu tumbuh subur kembali. Sebelum di sini daun bayamnya aku masak, di sini aku itu mau nyebutin gulma-gulma yang ada di samping terong aku, dan di sini aku itu salfok sama terong-terong aku teman-teman. Mereka di sini itu gemoy-gemoy dan rasanya di sini aku itu bahagia sekali loh teman-teman, karena ini untuk pertama kalinya aku itu melihat tanaman terong aku itu tumbuh subur. Sebenarnya di sini aku itu udah sering nanam ya teman-teman, hanya saja di keseringan aku itu nanam banyak sekali kegagalan yang aku alami. Dan lanjut lagi di sampingnya di sini gulmanya mau aku cabutin, dan sebelum gulmanya di sini aku cabutin, di sini untuk polybagnya mau aku pindahkan ke dalam ember catnya supaya polybagnya itu nggak berserak kemana-mana. Baru di aku di sini tuh lanjut lagi buat nyabut gulmanya. Rumput yang di dalam bedengan ini bukan rumput ya teman-teman, melainkan bayam hijau. Hanya saja bayam hijaunya di sini itu kurang subur, jadi di sini bayamnya mau aku cabutin dan aku ganti dengan aku nanam bawang bata atau sering disebut di tempat kami bawang sari. Dulu aku itu pernah nanam bawang sari ini teman-teman di samping kanan aku, hanya saja perkembangannya itu tidak subur, jadi aku itu mau pindahin aja di sebelah kiri aku yang ada kotak-kotak bedengannya. Bunda-bunda kalau berada dalam satu hobi pasti bunda-bunda tidak akan beranjak, sama seperti yang aku lakukan saat ini teman-teman, karena di sini adalah hobi aku berkebun. Rasanya aku itu nggak pengen beranjak di sini, pengennya gulma-gulma yang gemoy-gemoy ini teman-teman mau aku cabutin semuanya, mau aku beresin. Soalnya di sini aku itu gemes sekali sama gulma-gulmanya, pengen aku cabutin satu persatu, tapi di sini alam sadar aku itu udah meronta-ronta. Yang awalnya berencana cuman hanya petik-petik daun bayam, tiba-tiba di sini aku malah nyabut-nyabut gulma nanam, dan jadinya di sini aku itu kayak kurang puas aja untuk berkebun kali ini. Anak-anak juga udah pada ngomel, dan suara itu tadi adalah suara kakak Arlin yang sebentar-bentar manggilin aku, sebentar-bentar manggilin aku. Ya jadinya di sini aku itu udahan aja untuk nyabu gulma-gulma yang gemoy-gemoy. Jadi aku itu langsung aja ke sumur buat nyuci sayur yang aku petik tadi. Ini bayam batiknya mau aku tumis aja teman-teman, hanya saja nanti pas aku itu numis-numis bayam batiknya, di sini aku itu tidak nge-tag videonya ya teman-teman, soalnya di sini Dede Liora lagi rewel, ditambah lagi kakak Arlin juga nggak mau jaga adeknya. Alhasil di sini aku itu ya masa sambil gendong Dede Liora, dan di sini aku itu nggak ngambil videonya ya teman-teman, karena di sini tuh ribet sekali. Selesai tadi aku itu nyuci sayurnya, di sini aku itu heran kenapa anak-anak itu berkumpul di samping sumur aku ini ya teman-teman. Jadi aku itu heran kerjaan mereka di sini itu apa? Ternyata mereka di sini tuh lagi ngambil rambutan teman-teman. Makanya di sini
sini aku itu datengin mereka dan bilangin sama mereka, hati-hati itu pohon rambutannya tinggi sekali. Dan yang namanya anak kecil ya bilang, iya tante nggak apa-apa, ini buahnya sedikit lagi jatuh. Ya udah deh, aku lihatin mereka dari bawah sini dan sekalian juga aku ngambil videonya. Buahnya nggak ada, udah habis. Sini ya. Dan lanjut lagi videonya di siang harinya. Di sini aku itu mau buat peyeknya. Di sini aku itu kepengen aja buat peyek teman-teman. Soalnya di sini aku itu lagi mager-mager. Aku itu pengen ngemil dan bingung ya teman-teman. Aku itu mau ngemil apa. Jadi di sini aku itu kemarin ada beli tepung beras. Jadi aku itu kepengen aja buat bikin peyek. Apalagi kan kemarin aku itu habis beli tepung beras. Dan rencananya sih sebenarnya di sini aku itu mau buat peyeknya di pergantian tahun nanti ya teman-teman. Hanya saja di sini aku itu lagi mager dan pengen ngemil, jadi aku itu ya buat aja di sini peyeknya. Dan bahan membuat peyek ini teman-teman sangat sederhana sekali dan bahannya juga ada sama aku teman-teman. Dimulai dari daun jeruk aku punya dan kencur juga aku punya. Kunyit juga punya, tinggal bawang putih itu yang aku beli kemarin dan itu sering ada di dapur aku kalau aku itu lagi aktif-aktifnya beli bawang putih. Dan semua bahan-bahan yang aku sebutkan tadi langsung saja aku giling. Di sini aku itu giling dicobek teman-teman. Aku itu punya blender, hanya saja aku itu lagi pengen aja buat giling dicobek ini. Dan langsung saja di sini aku itu sediakan baskomnya dan di sini aku itu langsung aja masukkan di sini tepung berasnya. Dan tepung berasnya di sini sebenarnya aku itu mau timbang pakai sendok, tiba-tiba di sini aku itu berubah pikirannya teman-teman. Di sini aku tuangkan 1 bungkus tepung berasnya dan 4 sendok aku ambil untuk aku sisihkan. Mana tahu nanti di sini tepung beras aku itu kebanyakan airnya. Jadi aku itu nggak perlu was-was dan bingung. Selesai di sini tepung berasnya aku tambahkan. Di sini aku itu mau nambahkan bumbu yang lain. Di sini ada bumbu yang sudah aku haluskan tadi dan di sini aku tambahkan lagi bumbu ketumbar bubuk sebanyak 1 sendok teh. Dan bukan hanya itu aja teman-teman, di sini aku itu ada tambahkan garam dan ada juga tambahkan royco. Nah untuk rasanya itu ya tergantung kita sendiri ya teman-teman, seberapa banyaknya kita tambahkan garamnya dan royco-nya. Oh ya teman-teman, di sini aku juga lupa nyebutin, di sini aku itu tambahkan tepung tapioka sebanyak 5 sendok. Dan di sini tadi aku tuh ada suruh kakak Arlin buat beli telur ya teman-teman. Jadinya di sini aku itu masukkan 1 telur. Setelah di sini aku itu masukkan 1 telur, aku kucak-kucak. Sekalian juga aku tambahkan sedikit demi sedikit airnya. Dan sekalian juga di sini aku itu tambahkan garam sama royco. Dan untuk ukurannya itu ya sesuai takaran diri sendiri teman-teman. Karena di sini setelah aku itu campur aduk semua, baru nanti aku cek rasanya itu sesuai dengan seleraku atau tidak. Sambil di sini aku aduk adonannya. Di sini aku itu mau panaskan dulu minyak gorengnya supaya nanti selesai adonannya aku aduk, di sini langsung aja aku goreng peyeknya. Karena di sini aku itu ada cetakan peyek, jadi aku itu pakai cetakan peyek. Nah, di sini cetakan peyeknya sebelum aku gunakan mau aku panaskan dulu di dalam minyak gorengnya teman-teman, sambil juga aku aduk-aduk di sini adonan peyeknya. Selesai adonan peyeknya di sini aku aduk-aduk dan aku cek di sini untuk cetakan peyeknya. Ternyata cetakannya itu udah panas teman-teman. Langsung saja di sini aku itu ekskusing. Dan bisa teman-teman lihat di sini aku itu masukkan setengah centong sayur ini teman-teman untuk mencetak peyeknya. Dan di sini juga setelah aku itu masukkan ke dalam cetakan peyeknya beserta isi peyeknya, di sini aku itu goyang-goyang teman-teman supaya kelepas dan tidak lengket di sini peyeknya. Dan lakukanlah hal seperti itu berulang-ulang sampai benar-benar di sini peyeknya itu mateng merata. Dan di sini tandanya peyeknya itu udah mateng, di sini minyak gorengnya itu tidak bergelembung. Itu tandanya peyek kita itu udah siap disajikan. Dulu pernah aku berpikir buat peyek ini itu sangat gampang sekali. Pas dicoba itu gampangnya pas dilihat doang, tapi kalau udah dicoba kakinya itu kesemutan ya teman-teman. Mungkin saja di sini teman-teman penasaran kenapa di tempat aku itu rasanya ramai sekali, dan pembuat ramainya itu yaitu kedua bocil ini teman-teman. Mereka itu ya dikit-dikit berantem, dikit-dikit ketawa, dikit-dikit teriak, dan masih banyak lagi teman-teman. Dikarenakan di sini video aku itu durasinya udah kepanjangan, jadi di sini videonya mau aku skip saja. Dan ini dia teman-teman hasil dari
kerja karyaku hari ini buat peyek yang sangat super simple dan rasanya itu benar-benar mantul ya teman-teman. Anak-anak aja pada suka, apalagi kalau aku yang makan rasanya itu wow, jangan ditanya teman-teman. Mungkin di pergantian tahun baru nanti aku akan buat cemilan ini lagi, karena di sini pas aku itu coba-coba ya teman-teman, peyeknya rasanya itu enak sekali. Dan segini aja dulu deh teman-teman videonya, sampai jumpa lagi di video berikutnya, bye bye.